Pemirsa, hari ini MK akan membacakan putusan terkait gugatan terhadap pasal mengenai putusan MK. Silahkan ditanyakan ke Amar Mahkamah putusan Konstitusi. mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dinasti politik itu bukan hal yang salah, karena tadi setiap orang berhak untuk dipilih, setiap orang berhak untuk memilih. Tapi ada satu hal yang luput, itu soal etik dan moral. Kalau misalkan dia maju sebagai calon, tapi dia mengacak-ngacak demokrasi, mengacak-ngacak konstitusi, nah itu yang menurut aku nggak fair dan juga seakan-akan menghalalkan berbagai cara. Kalau memang dulu ada istilah semua orang bisa menjadi Jokowi, nah sekarang ada istilah lagi, semua orang tidak bisa menjadi Gibran. Politik dinasti itu hanya cocok pada sebuah rezim, pada satu pemerintahan yang sifatnya monarki absolut. Dinasti politik. Akhir-akhir ini istilah tersebut ramai diperbincangkan. Berdasarkan data dari KPU, jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang sebanyak 22,85%. Lalu, Gen Z yang merupakan bagian dari pemilih, apakah sudah cukup peduli dengan isu dinasti politik? Untuk dengar sih pernah dengar. Kalau sekarang sih nggak terlalu sih. Saya nggak ikut politik, saya kurang ngerti politik sih. Dinasti politik sering dengar sih kalau di komen-komen IG sama fix gitu. Aku belum pernah dengar, Kak. Aku juga kebetulan belum pernah. Enggak Pernah juga. Jujur banget, kayaknya aku masih belum tahu update-nya sih kalau tentang politik sendiri. Ternyata masih banyak Gen Z yang belum melek akan isu dinasti politik. Sebagai bagian dari Gen Z, BEM seringkali dianggap sebagai jembatan aspirasi anak muda, khususnya mahasiswa. Lalu, bagaimanakah mereka dalam menanggapi hal ini? Oke, secara politik, dinasti politik itu bukan hal yang salah, karena tadi setiap orang berhak untuk dipilih, setiap orang berhak untuk memilih. Tapi ada satu hal yang luput, yaitu soal etik dan moral. Teori kekuasaan politik Jawa ya, bahwa nomor satu kekuasaan, nomor dua baru etika. Nah itu yang terjadi sekarang. Orang-orang sangat berfokus pada kekuasaan hingga lupa bahwa ada namanya etik gitu. Harapanku cuma satu sih, aku nggak bisa berharap para elit dan para penguasa itu akan rela anaknya nggak jadi penguasa. Aku nggak akan berharap itu. Mereka pasti akan punya birahi dan naluri untuk melanjutkan kekuasaan kepada keturunan biologisnya. Itu hal yang wajar. Jadi apa yang bisa kuharapkan? Ya para pemilih. Tadi seperti yang aku sampaikan, 2024 bukan bicara soal jumlah pemilih, tapi bicara soal kualitas pemilih. Jadi kita yuk anak muda bergerak bersama, jumlah kita lebih dari 50% pemilih. Kita gaungkan narasi intelektualisasi demokrasi, kita gaungkan narasi tidak cuma ayo memilih tapi pintar memilih. Politik dinasti pun ketika ada, bagi aku ya, ketika ada orang yang ingin melanjutkan kekuasaan orang tuanya, kerabatnya dan lain sebagainya, itu menurut aku sih selama dia mengikuti kontestasi yang clear, demokrasi yang jelas, dan juga melalui sistem pemilu yang yang sesuai gitu ya, dengan asas-asas sumber jurdil ataupun dengan peraturan jelas, itu sebenarnya bagi aku sih itu hal yang fine-fine saja. Karena kan demokrasi gitu, dimana akhirnya suara itu dipengaruhi oleh kuantitas gitu, bukan kualitas, dan itu kan kondisi demokrasi hari ini, yang dimana bisa jadi memang beberapa orang politik dinasti ya nggak lebih baik gitu dibanding mungkin orang-orang baru ataupun bukan yang dari petahana. Tapi yang di sini dilihat sebenarnya kalau misalkan dia maju sebagai calon, tapi dia mengacak-ngacak demokrasi, mengacak-ngacak konstitusi, nah itu yang menurut aku nggak fair dan juga seakan-akan menghalalkan berbagai cara. Pilihlah yang menurut teman-teman yang terbaik, karena namanya demokrasi, kita tidak memilih yang terbaik, tapi memilih yang terbaik dari yang terburuk. Itu bukan memilih yang terbaik dari yang terbaik. Maka bagi aku ikuti apa yang menurut teman-teman terbaik, karena lebih baik memilih tapi kita memilih yang terbaik dari yang terburuk daripada tidak memilih sama sekali. Karena ketika kita tidak memilih sama sekali,
kita nggak punya hak untuk menyesal ketika orang yang kita pilih ataupun kita tidak pilih itu kerjanya nggak sesuai. Kita nggak punya hak ketika orang yang kita tidak coblos ataupun kita tidak menggunakan suara kita, ternyata suara kita dipakai orang-orang tidak bertanggung jawab. Maka kalau teman-teman memang tidak mengetahui siapa, ya sudah gitu kan, lebih baik surat-suaranya dicoret-coret aja sekalian daripada tidak digunakan ataupun teman-teman ragu. Kadang mungkin beberapa orang menganggap bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Dalam artian siapapun orang yang akan dijadikan oleh seorang pemimpin itu lagi-lagi tergantung terhadap rakyat yang akan menentukan. Nanti kan kita bisa melihat dalam prosesnya, dalam proses pencalonan, dalam proses pendaftaran dan sebagainya, itu kan ada urusan-urusan yang mengarah kepada dinasti politik itu tadi. Nah, kalau memang ada yang mengatakan bahwa selama yang menentukan pilihan itu masih rakyat, dalam artian tidak serta-merta ditentukan oleh salah satu pihak, itu bukan dinamakan dinasti politik. Nah, saya itu kurang setuju dengan pendapat yang seperti itu. Nah, selama memang dalam proses penentuan pemimpin yang akan kita pilih itu ada campur tangan dari sang pemegang kebijakan, dari seorang yang bisa menentukan legitimasi hukum dan sebagainya, itu juga bisa mengarah ke faktor-faktor yang berkaitan dengan dinasti politik. Jadi bukan berarti rakyat yang kemudian dijadikan tumbal, dijadikan alasan. Kalau memang yang menentukan masyarakat, berarti itu tidak disebut dengan dinasti politik. Nah, itu saya rasa kurang tepat. Dulu ada istilah semua orang bisa menjadi Jokowi. Nah, sekarang ada istilah lagi, semua orang tidak bisa menjadi Gibran. Kalau saya rasa di Indonesia tidak akan pernah bisa terbebas dari yang namanya dinasti politik, sekalipun yang menentukan adalah rakyat. Jadi dinasti politik menurut Undang-Undang Pemilu kalau tidak salah tahun 2015 itu mengacu jika ada satu keluarga di mana dalam keluarganya itu adalah sebagai pejabat publik yang disebut dengan elected official, maka orang seperti anak dan istrinya itu juga tidak boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik karena itu dianggap bagian dari politik dinasti. Oleh karena itu, ini sempat ramai. Cuman sayangnya, unfortunately, Undang-Undang Pemilu yang bicara tentang politik dinasti dan melarang gerak-gerik antar politik dinasti ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika dalam keluarganya itu ada pejabat publik yang disebut dengan elected official dan keluarga terdekatnya juga mengincar posisi yang sama, disebut sebagai elected official juga, itu tidak boleh. Yang kedua, politik dinasti itu kalau ada keluarga intinya menjadi pejabat publik, tapi di luar itu semua pejabat-pejabat terdekatnya juga ingin pejabat publik. Dua hal itu, terutama mereka yang sedang menjabat. Apakah kalau ada orang, Pak, ya, membangun politik dinasti, tapi tidak sedang berkuasa, itu bukan politik dinasti? Dalam kategori Undang-Undang Pemilu, politik dinasti itu hanya cocok pada sebuah rezim, pada satu pemerintahan yang sifatnya monarki absolut, di mana kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun oleh seorang raja kepada keluarga besarnya. Itulah politik dinasti. Artinya apa? Jabatan-jabatan politik strategis, khususnya di bidang eksekutif, entah itu presiden, entah itu raja, itu tanpa melalui proses pemilu. Iya kan? Tapi dalam konteks negara-negara demokrasi, bagi saya, politik dinasti itu nggak relevan. Karena sekalipun ada politik dinasti, sekalipun ada praktek politik kekeluargaan yang dilakukan oleh pejabat yang sedang berkuasa, kemenangannya tidak diraih dengan otomatis, tapi juga harus diperjuangkan melalui proses-proses prosedural, diperjuangkan dengan susah payah, diperjuangkan dengan keras, diusahakan semaksimal mungkin seperti halnya dilakukan oleh mereka yang juga bukan dinasti politik. Tapi sayangnya, orang yang peduli dengan isu-isu politik dinasti adalah mereka yang kelompok menengah ke atas, kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pro-demokrasi, dan kelompok-kelompok civil society yang jumlahnya tidak banyak. Kalau saya jumlahkan, mereka ini hanya di kisaran angka sekitar 15-20%. Selebihnya, masyarakat kita itu tidak terkonfirmasi dengan politik dinasti. Bahkan dalam banyak hal, 65% masyarakat kita menganggap politik dinasti itu adalah perkara biasa di Indonesia. Karena tak boleh hukumnya negara atau siapapun menghalang-halangi hak politik orang untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Jadi kalau mau jujur sebenarnya politik dinasti ini diramaikan hanya oleh kelas menengah ke atas, kelompok kritis dan seterusnya, dan dikonsumsi oleh mereka yang hanya engage dengan urusan-urusan politik. Mostly di luar itu masyarakat tidak terlampau mempersoalkan politik dinasti. Politik dinasti tidak mungkin bisa dihilangkan di Indonesia. Kecuali satu, bisa dihilangkan kalau DPR, kalau pemerintah bersepakat untuk kembali membahas tentang aturan main terkait dengan politik dinasti seperti Undang-Undang Pemilu tahun 2015. Kalau itu dilakukan, maka politik dinasti ruang geraknya akan dibatasi. Tapi kalau DPR dan pemerintah tidak membahas politik dinasti dalam konteks regulasi seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, termasuk Undang-Undang Pilpres, maka sepanjang itu juga politik kekeluargaan ataupun politik dinasti akan semakin merajalela. The fact bahwa lu nggak peduli, the politicians tuh count on it, ngerti nggak? Jadi orang-orang yang berkuasa itu count on lu being nggak peduli, karena dengan semakin lu nggak peduli, semakin enak mereka mainin apa yang mereka mau mainin gitu loh. Karena lu nggak akan memberikan feedback apa-apa. Nah karena lu nggak peduli, mereka seneng dong, karena mereka bisa ngatur sesuka mereka kan. Tapi ketika lu peduli, lu akan bisa nge-feedback mereka gitu. Misalnya kayak lu bisa menyatakan ketidaksetujuan, oh gue nggak setuju nih kalau pakai internet ini. Gitu, dan itu akan merepotkan hidup mereka gitu. Nah tapi bisa jadi itu akan menguntungkan hidup lo karena bisa jadi keputusannya berubah karena lo bersuara atas itu. Ya balik lagi, sebenarnya sangat banyak hal bisa diperjuangkan kalau emang kita bareng-bareng bisa memperjuangkan itu, dan itu udah dibuktikan berkali-kali gitu sebenarnya. KUHP waktu itu jadi direvisi itu karena demo gede, salah satu faktornya kan. Terus ya RUU TPKS yang diperjuangin sama teman-teman yang punya kepentingan itu, dan akhirnya ternyata goal. Sangat disayangkan banget kalau misalnya lo diem aja nih gitu, dan lo terima-terima aja semua yang terjadi gitu, sedangkan itu sangat berpengaruh ke hidup lo. 2024 bukan bicara soal jumlah pemilih, tapi bicara soal kualitas pemilih. Jadi kita yuk anak muda bergerak bersama, jumlah kita lebih dari 50% pemilih, kita gaungkan narasi intelektualisasi demokrasi, kita gaungkan narasi tidak cuma ayo memilih tapi pintar memilih. Bagi aku ikuti apa yang menurut teman-teman terbaik, karena lebih baik memilih tapi kita memilih yang terbaik dari yang terburuk daripada tidak memilih sama sekali. Negara itu ya kayak berumah tangga gitu, kayak berkeluarga gitu. Ya kita semua harus contribute nih buat rumah kita.